Halo para netizen-netizenku, kembali lagi di channel Kacang ini. Oke, jadi hari ini gue pengen sedikit curhat tentang Supra, namanya curhat Supra. Ya, jadi curhat Supra ini kenapa gue bikin, karena Supra ini Supra Daytona yang udah gue bikin dari beberapa bulan yang lalu itu memiliki banyak masalah ternyata, yang dimana ketika gue tinggalkan ke luar kota, yang ada bukannya jadi lebih baik, malah jadi banyak masalah. Makanya gue akhirnya bikin namanya konten curhatan Supra. Jadi kan kemarin kan gue di Instagram gue pernah update, bukannya pernah ya, gue update pengen ngetes atau pengen nge-review buat test ride ya, atau test drive untuk pertama kalinya, bukan untuk pertama kalinya ya, untuk dijadikan konten pertama kalinya, biar kalian tuh yang penasaran nggak penasaran lagi, karena gue akhirnya bikin. Tapi kan di konten sebelumnya, di video sebelumnya gue pernah bikin kalau mesin Daytona itu kebanjiran, terus kita tes nyala, akhirnya kan nyala tuh. Terus sekarang masalahnya itu pas gua di test drive, motornya itu loss kompresi, dimana kayak kekurangan pengapian. Terus ditambah motornya itu rantainya gedak atau loncer. Gedak itu bahasa apa ya? Loncer. Jadi rantai yang bagus buat mesin ini apa ya? Jadi ini gue baru beli nih rantainya nih, ori AHM, cuman udah kendor kayak gini nih. Kendor. Jadi rantainya itu loncer. Jadi kayak karena udah kelamaan gak dipakai, terus dipakai, akhirnya si rantainya itu kendor gitu. Dan akhirnya kita menemukan masalah baru, yang dimana yang pertama kita bikin kan masalah kebanjiran itu di tes nyala, terus pas dicobain jalan pengen bikin konten, motornya malahan loss kompresi. Ternyata motornya itu loss kompresi karena ada yang namanya kabel digigit omen. Tahu omen nggak? Omen itu jadi semacam makhluk atau hewan pengerat yang biasa kita kenal atau di tulisan KBBI itu tikus. Jadi kalau di daerah gue namanya omen. Jadi bukan tikus kayak Jerry gitu yang kecil gini, bukan. Tikusnya gede, yang gede banget. Tikus got, itu namanya kan omen. Nah, itu dia ngegigitin yang namanya kabel si Supra ini. Makan tikus. Dimakanin tikus. Si mesin Supra Daytona ini jadi mengakibatkan motornya loss kompresi, yang mengakibatkan kekurangan arus listrik buat ke pengapian atau ke businya gitu. Jadi akhirnya motor ini bakalan terkendala lagi sepertinya, dan pengeluaran uangnya tuh bakalan berdarah-darah sepertinya juga. Jadi tolong disupport lah, bantu gua gitu, buat di share kayak, di like kayak, atau di apain ke nih, biar gue tuh apa ya, nggak jadi nggak semangat gitu. Maksudnya kalau misalnya di share yang nontonnya banyak kan gue semangat bikinnya, walaupun keuangan gue berdarah-darah. Tapi
karena yang nontonnya banyak, jadi gue semangat tetap perjuangin buat kalian semua supaya biar tetap bisa nonton konten Suprax Daytona ini. Kalau misalnya yang nonton cuma sedikit-sedikit aja, cuma 400, 200, gue agak kurang bersemangat gitu ngebikin kontennya. Jadinya gue jadi kurang semangat, jadi kayak lemes gitulah. Dan gue nanti rencananya bakalan ganti karbu, terus gue bakal bawa ke tukang bubut buat ngemindahin manifold atau intake-nya supaya dia ngadepnya ke kiri, jangan ke belakang, karena ke belakang itu kejauhan yang mengakibatkan bikin motornya agak sering ngebrebet karena kejauhan ke ruang bakarnya. Terus gua bakalan beli knalpot, bukannya beli ya, jadi kayak ini namanya knalpot yang ori Supra bakalan dibobok sedikit terus dipasang di mesin Daytona. Jadi kenapa gue lebih milih pakai mesin pakai knalpot Supra orinya, biar gue nggak keberisikan, karena kalau pakai knalpot yang punyanya SAC produk itu terlalu berisik gitu. Nanti gue juga bakalan ngeganti velgnya juga. Pokoknya ini Supra bakalan jadi konten utama kita nanti di channel Kacang ini. Makanya tolong di support terus, dikasih tahu ke teman-teman kalian yang suka Supra kalau channel ini bakalan ngabisin uang banyak buat ngemodif si Supra ini. Oke? Jadi begitu aja sih cusupnya curhatan Supra ya. Tentang permasalahan-permasalahan yang gue alami, kenapa bikin konten Supranya lama, terus banyak yang nanya juga. Terus kalau misalnya kalian pengen lihat bocoran-bocoran apa aja, follow IG gue, biasanya itu gue foto-foto atau ngasih bocoran-bocoran tentang konten kedepannya. Terus gue baru beli apa juga ada di Instagram gue, terus gue lagi sibuk apa juga, kalau misalnya kalian pengen tahu kegiatan gue ya, itu ada di Instagram gue. Oke? Jadi jangan lupa di like, comment, subscribe, dan sampai ketemu lagi. See ya, peace.